Cyberbullying ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Fenomena cyberbullying. Sebagaimana kita tahu bahwa bullying dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying yang menyentuh sisi psikologis manusia lewat serangan verbal yang umumnya dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Parahnya lagi, sekarang ini cyberbullying dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok seseorang yang sebenarnya tidak berurusan langsung dengan si cyberbully dan korbannya. Cyberbully seakan mengumpulkan banyak massa untuk melakukan bullying terhadap korbannya. Hal ini dapat membuat korban semakin tertekan. Kasus cyberbullying ini marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana korban dari tindakan ini tidak pada umur, tidak pada latar belakang, dan seterusnya. Artinya semua orang berpotensi untuk mengalami cyberbullying. Cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying. Cyberbullying jauh lebih berbahaya dari stereotip bullying yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan verbal atau fisik terhadap anak yang jauh lebih lemah dan kecil. Meskipun tindakan penindasan ini tidaklah terjadi secara fisik, namun memiliki efek yang lebih menghancurkan dan tahan lama. Cyberbullying dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu adanya tatap muka. Hal ini dapat memberikan keberanian tersendiri bagi anak-anak untuk melakukan hal yang tidak mungkin mereka lakukan di dunia nyata. Ditambah lagi, mereka dapat membuat fake account hanya untuk membuli seseorang di sosial media. Penggunaan internet yang masif membuat tindakan negatif yang satu ini dapat terjadi dengan cepat dan terjadi di mana saja. Pesan yang digunakan untuk menindas korban menjadi lebih merusak dari kekerasan karena bisa dilihat dan dimanipulasi oleh siapa saja. Apa aja sih faktor penyebab dari cyberbullying ini? Yang pertama itu ada sebagai wujud dari pembalasan atas penindasan yang diterima sebelumnya untuk mencari kesan keren dan juga tangguh. Kemudian dipicu dari rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target cyberbullying. Untuk cyberbullying memiliki kepribadian tertentu sebagai cara untuk menyatakan bahwa perasaan senang untuk menyakiti korbannya, dan menganggap cyberbullying itu sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan juga kekuasaan. Kemudian para pelaku itu akan mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Selanjutnya bentuk-bentuk cyberbullying menurut Wheeler. Yang pertama, flaming merupakan perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Biasanya dilakukan di dalam chat grup di media sosial, seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina seseorang. Yang kedua ada harassment, merupakan perilaku mengirim pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS maupun pesan teks. Selanjutnya ada denigration, merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju, seperti mengirimkan gambar seseorang yang sudah diedit menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain. Selanjutnya ada impersonation, merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Selanjutnya ada exclusion, merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Selanjutnya ada outing and trickery. Untuk outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi yang dimiliki orang lain. Untuk trickery merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Selanjutnya ada cyberstalking, merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman, membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Baik, selanjutnya elemen cyberbullying. Yang pertama, pelaku atau cyberbullies. Karakteristik memiliki kepribadian dominan dan dengan mudah menyukai dan melakukan kekerasan, cenderung lebih cepat temperamental, impulsif, dan mudah frustasi dengan keadaan yang sedang dialaminya.
terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa simpati pada orang yang dia bully, pandai manipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapinya. Yang kedua, korban atau victim. Korban yang menjadi target cyberbullying adalah mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama, dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah, dan biasanya mereka jarang bergaul. Karakteristik korban sensitif, menarik diri dari lingkungan sosial, pasif, terbelakang mental, dan membiarkan orang lain mengendalikannya. Yang ketiga ada bystander, adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully pada korban. Bystander dibedakan menjadi harmful bystander atau pengamat yang mendukung peristiwa bullying dan tidak memberikan bantuan apapun, dan helpful bystander, pengamat yang berusaha menghentikan bullying dengan cara memberikan dukungan kepada korban. Karakteristik cyberbullying. Yang pertama, cyberbullying dilakukan secara berulang-ulang. Umumnya dilakukan lebih dari sekali, kecuali jika ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap seseorang. Yang kedua, menyiksa secara psikologis. Cyberbullying dapat menyiksa korban secara psikologis. Korban biasanya mendapatkan perlakuan seperti difitnah, digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban. Yang ketiga, cyberbullying dengan tujuan tertentu. Apapun beberapa tujuan seseorang melakukan cyberbullying adalah untuk memperlakukan korban, balas dendam, mengalami stres dari konflik yang sedang terjadi, dan hanya untuk senang-senang. Yang keempat, bisa terjadi di dunia maya. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti jaring sosial dan pesan teks. Jadi apakah saja dampak dari bahayanya cyberbullying? Yang pertama, korban bisa mengalami depresi hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kemudian, bisa berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Jadi korban beresiko menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, cemas, dan juga gangguan PTSD. Hal ini akan berdampak pada stimuli sistem kekebalan tubuh yang menjadi terganggu. Kemudian, korban juga dikucilkan dari lingkungan pergaulan sehingga berpotensi menarik diri dari lingkungan sosial. Ketika kita dibully media sosial, kita harus apa ya? Yang pertama, tidak merespon. Jangan memberikan respon pada komentar atau pesan yang bersifat intimidatif, mencaci, mengejek, dan menyela. Yang kedua, dengan tidak membalas dendam. Tidak perlu membalas dendam secara terang-terangan. Pasalnya, pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. Yang ketiga, temui pihak berwajib. Jika aksi tidak segera berhenti, laporkan ke pihak berwajib sembari membawa bukti bullying yang dilakukan. Yang terakhir, kita bisa melakukan simpan bukti bullying. Capture bukti bullying yang diterima dari media sosial baik berupa pesan, foto, atau komentar agar bisa ditunjukkan kepada pihak yang berwenang.